Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi udah lama banget ya saya nggak YouTube ya, mohon maaf karena saya seminggu itu sakit, terus seminggu kemudiannya untuk penyembuhan ya, untuk pemulihan, dan akhirnya ketemu libur panjang saya, jadi akhirnya memutuskan untuk libur panjang. Saya mohon maaf teman-teman ya. Tapi untuk menebusnya saya akan buat konten yang sangat menarik. Kemarin waktu saya nggak buat video itu saya melewatkan beberapa hal yang menarik, termasuk ya tentang BRI Syariah ini. Nah, jadi yang menarik dari BRI Syariah ini, sahamnya itu sempat mencapai puncak tertingginya ke arah 1.500-an. Tapi kemudian besok ARB ketika habis diumumkan tentang skema penerbitan saham baru, dan ternyata BRI itu mau belinya di harga 781. Nah, jadi sahamnya langsung turun ya. Nah, pertanyaannya, apakah memang harga tersebut itu memang sudah pas? Apakah pemilik sahamnya itu akan terdilusi atau tidak? Terus prospeknya ke depan seperti apa? Teknikalnya seperti apa? Nah, itu kita akan jawab semua dalam satu video ini lengkap teman-teman ya. Jadi nggak usah panjang lebar lagi ya, prolognya saya akan langsung bahas. Jadi yang pertama, saya ingin tunjukkan sama teman-teman semua tentang lembar saham awalnya itu adalah sekian, 9716113,498. Nah, ketika habis di merger nanti, itu nanti akan ada perubahan ya, menjadi 40 miliar, dari 9 miliar jadi 40 miliar, dengan perubahan komposisi pemilik saham. Yang tadinya itu banyak dimiliki oleh Bank BRI Syariah sebagai mayoritas, sekarang itu nanti yang mayoritas adalah Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri yang memiliki paling banyak, dan ini paling wajar menurut saya juga ya. Kenapa? Karena memang di antara bank-bank syariah 3 ini yang paling bagus kinerjanya, yang ROE-nya paling tinggi itu adalah BSM. Jadi harusnya makin baik dong ketika dipegang oleh Bank Mandiri. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana sih angka 40 miliar ini dibuat ya? Ini nambahnya ini dapat dari mana? Kita akan coba hitung pakai Excel dulu. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman ya. Jadi kita akan catat dulu lembar saham yang lamanya. Ini adalah lembar saham yang lamanya. Sekarang lembar saham yang barunya adalah sekian. Ini dapat dari mana? Ini dapat karena ada valuasi dari KJPP. Nah, ini apa KJPP? Buat yang belum tahu, KJPP itu adalah Kantor Jasa Penilai Publik. Ya, ini kita bisa lihat di dalam prospektusnya. Nah, ini prospektusnya teman-teman ya. Jadi buat yang pengen lihat prospektusnya seperti apa juga bisa langsung lihat dari sini. Dari website BRI Syariah itu ada teman-teman ya, ini bisa download. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya BRI Syariah dinilai oleh KJPP, jadi third party nih ya. BRI Syariah ini ada di sekitar 781. Nah, kemudian BSM juga meng-hire KJPP, itu harganya valuasinya ada di sekitar 27.000. Ini ya. BSM ada di 27.000. Kemudian BNI Syariah ini ada di sekitar 2 jutaan, 2.700.000. Nah, ini kemudian kita catat teman-teman. Kita catat di sini. Nah, ini yang menjadi dasar penerbitan lembar saham baru. Ya, contohnya ini ya, BSM itu kan valuasinya dinilai 27.000, BRI Syariah 781. Ini kalau kita bagikan, itu ketemunya adalah 35 kali lipat. Jadi valuasi BSM itu 35 kali lipat dari valuasi dari BRI Syariah. 35 ini kemudian kita kalikan dengan lembar saham lamanya. Nah, ketemulah lembar saham barunya. Seperti itu ya teman-teman, cara ngitungnya. BNI Syariah juga seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana KJPP muncul angka-angka ini? Nah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya, ekuitasnya itu kita catat dulu seperti ini. Ini adalah modalnya ya di laporan keuangan Juni 2020. Kemudian kalau kita bagikan ini dengan lembar saham lamanya, itu ketemu yang namanya book value atau modal per lembar sahamnya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan valuasi dari KJPP yang baru ini 781, kita bandingkan dengan 36,4, itu PBV-nya artinya adalah 1,46. Jadi ini artinya apa? Artinya valuasi dari KJPP itu menggunakan asumsi PBV 1,46 kali. Seperti itu ya. Dan BSM 1,64, BNIS 1,53. Pertanyaan berikutnya, PBV-nya setelah lebur kemudian berapa? Nah, ini teman-teman,
lembar saham barunya ini kita jumlahkan dulu awalnya ketemu ini, terus total equity-nya, equity ini kita totalkan semua. Nah, kita bagikan equity dengan lembar saham barunya. Ketemulah book value barunya adalah sekitar 499,86. Teman-teman bisa lihat ada penurunan sedikit dari 536,4 jadi 499,86. Dan ini kalau kita bandingkan dengan valuasi dari KJBP 781 ini 499,86 dengan 781, hasilnya adalah 1,56 kali. Nah, pertanyaannya sekarang yang paling penting, apakah 1,56 kali ini sudah cukup murah atau belum? Nah, kita bisa lihat ya, kalau saya pakai dengan rata-rata PBV dari bank di Indonesia, dari data yang saya punya, ini teman-teman ya, dari data yang saya punya itu PBV-nya adalah sekitar 2,14 untuk bank ya, subsektor bank di Indonesia 2,14. Nah, ini kalau kita catat dan kita bandingkan dengan PBV baru yang tadi, ini masih murah artinya teman-teman. 1,56 dibandingkan dengan rata-rata bank itu bisa sampai 2. Ini masih murah. Kalau misalnya ini kita kalikan dengan book value barunya, ketemulah harga wajarnya ada di sekitar 1069 atau 1070 ya. Nah, itu jadi kita bisa berharap ini optimisnya lah sampai ke 1070. Tapi ya teman-teman ya, tapi kita juga harus lihat dari historikalnya juga. BRI Syariah, PBV historikalnya, kalau saya cek dari data yang saya punya, ini dari IDX, PBV-nya itu sekitar 1,01 sampai 1,06 di Januari 2019. Nah, ini kalau kita masukkan data ini, 1,06 ini kita pakai, itu valuasi dari BRI Syariah itu bisa sampai ke 500-an aja teman-teman ya. Jadi kita berharap optimisnya sekian, tapi kita juga harus jaga-jaga sampai ke sini. Seperti itu ya. Dan ini kalau misalnya kalau kita rata-ratakan aja lah. Jadi valuasinya itu menurut saya ada di sekitar 799 ini rata-ratanya ya. Jadi kita ambil tengahnya pendekatannya ya, 799,77. Jadi nggak beda jauh dengan valuasi BRI Syariah yang dibuat oleh KJBP 781 ini 799 itu menurut saya. Jadi valuasinya saya sebenarnya price in juga kalau 780-an, dan sekarang berarti 1200 itu masih sedikit kemahalan. Seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tambahkan catatan pertama teman-teman ya, tentang dilusinya. Jadi saya ingin tunjukkan sama teman-teman semua tentang dilusinya. Nah, sebelum di merger, masyarakat itu punya sekitar 18,47% saham dari BRI Syariah. Tapi ketika nanti sudah di merger, masyarakat itu hanya punya sekitar 4,4%, teman-teman ya. Jadi artinya apa dengan 4,4% ini? Artinya BRI Syariah itu mau nggak mau harus right issue atau menerbitkan saham lagi. Seenggaknya minimal sampai masyarakat punya 7,5%. Kenapa seperti itu? Karena aturan dari IDX itu seperti itu teman-teman ya. Jadi free float-nya itu 7,5 paling enggak. Dan kalau memang nanti jadi ada right issue, ya pasti saham pemilik BRI Syariah sekarang itu akan terdilusi. Besarnya dilusinya seberapa tergantung dengan yang diterbitkan. Dan ini menurut saya juga masuk akal karena BRI Syariah pasti butuh dana segar ya untuk mengelola bisnis baru yang nanti Imbara ini. Jadi penggabungan ini ya sekaligus biar dapat dana baru. Seperti itu ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan dilusi pasti ada dilusi. Nah, kalau teman-teman nggak mau kena dilusi ya, nanti pasti BRI Syariah tuh nawarkan. Kalau yang punya sahamnya itu pasti ditawari terlebih dahulu untuk beli atau tidak saham barunya nanti. Nah, kalau nggak mau terdilusi, beli aja nanti waktu ditawari. Seperti itu solusinya ya. Itu untuk dilusi. Nah, kemudian ingin saya berikutnya tambahkan, ini yang kedua ya. Ketika saya bilang ini adalah valuasinya sekian, ini adalah present ya. Jadi waktu merger nanti, kita belum ngomong jangka panjangnya. Apakah ini bisa naik? Tentu saja bisa. Kenapa seperti itu? Karena secara teori, merger dan akuisisi itu artinya 2 tambah 2 nggak sama dengan 4, tapi sama dengan 5. Harus ada edit value-nya. Jadi ini kalau misalnya peleburan ini memang berjalan dengan baik, valuasinya menurut saya juga akan berkembang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, ngapain digabung, jalan sendiri-sendiri aja. Jadi ini harusnya jangka panjangnya harusnya baik, itu prospeknya ya. Tapi untuk jangka pendek itu pasti banyak tantangannya. Yang pertama teman-teman ya, yang pertama itu adalah gegar budaya. Jadi masing-masing perusahaan ini pasti punya budaya kerjanya masing-masing, punya sistem masing-masing. Itu kalau digabungkan rumit teman-teman ya. Cara penyesuaiannya pasti rumit, itu yang pertama. Yang kedua, overlay pangsa pasar.
Jadi pangsa pasarnya itu pasti tumpuk dulu awalnya. Kenapa? Karena yang punya akun di Bank Syariah Mandiri itu pasti mungkin punya juga di BRI Syariah. Akhirnya tumpuk teman-teman ya. Jadi pasti nanti kelihatannya pangsa pasarnya menurun sedikit di awal-awal itu. Seperti itu untuk prospeknya. Nah, sekarang kita akan ngomong teknikalnya. Teknikalnya seperti apa? Teknikalnya ini kita tahu ya, ini adalah new high ya. Jadi sulit untuk kita baca polanya. Nah, tapi kita bisa manfaatkan dengan Fibonacci retracement ini. Kalau kita lihat Fibonacci retracement yang saya tarik ini, kita bisa ketahui ya, ini sekarang nyantol di posisi sini, di garis hijau ini ya. Nah, ini nyantol di sini. Ini kalau ditembus, kemungkinan turunnya berikutnya ada di 1080. Nah, di sini. Ini kemungkinan turunnya bisa ke situ kalau ini ditembus. Dan ini masih ada dua gap yang cukup besar. Nih ya. Ini sama ini. Jadi apa artinya? Ya kemungkinan besar bisa ditutup terlebih dahulu. Yang pertama ada di 1080-an. Yang kedua ada di 900-an. Kemungkinan besar bisa ke situ. Jadi kesimpulannya video ini apa? Harga 1200 sekarang ini sebenarnya masih kemahalan kalau teman-teman mau kolek. Karena memang harga wajarnya dekat-dekat dengan harga wajar yang dibeli oleh BRI 781. Dan secara teknikal itu juga kemungkinan akan menyesuaikan ke sana, akan menuju ke sana. Ya, ke harga wajarnya, ke gap-gap ini. Jadi kemungkinan besar akan turun menyesuaikan dengan harga yang dibeli oleh BRI. Tapi ya, gak dalam jangka short term, mungkin medium term. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari jadwalnya, sebenarnya pembayaran atas sahamnya itu masih 5 Maret teman-teman ya. Jadi sampai 5 Maret ini bisa saja ini grafiknya gini-gini mondar-mandir dulu, bisa sampai nanti ketika waktu pembelian 700 baru mungkin akan di sana. Gitu ya. Itu saja pembahasan kali ini. Harusnya konklusinya udah sangat jelas ya. Sekarang ini masih kemahalan, harga wajarnya di 780-an memang atau 800-an, dan kemungkinan teknikalnya juga akan menyesuaikan ke sana dalam jangka medium term. Itu saja ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi ya kedepannya itu kalau ada merger lagi jadinya bisa ngitung ya terkait dengan perhitungan Excel ini. Semoga bisa ngitung kedepannya. Jadi ini harusnya bermanfaat. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.